guys, berjumpa lagi dengan channel YouTube Aurel Orto. Seperti biasanya di setiap minggu Kanunik, kita berada di Suzuki Citra Asri Buana. Dan kita akan ngebahas mobil yang sangat rekomendasi banget nih guys untuk kalian. Nah, di video biasanya, ya siapa lagi dengan Kanunik? Salam kenal Kanunik. Apa kabar, sehat Kanunik? Sehat Mas. Kanunik, gimana keadaannya, sehat minggu ini Kanunik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya guys, jangan lupa subscribe ke channel Kanunik juga, Nix Balance ya Kak ya. Ya, betul. Ada channelnya guys. Nah, di video kali ini Kak, kita akan bikin video yang sangat keren banget. Mobil MPV dan SUV. Betul. Kak, boleh dikasih tahu nggak mobil apa nih Kak? Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas komparasi atau perbandingan antara XL7 Hybrid tipe Beta dengan R3 Hybrid tipe GX, Mas. Wah, keren ini. Sama-sama hybrid, maaf ya kan, sama-sama hybrid, sama-sama warna grey, ya Benar. kan. Nah, untuk fitur-fiturnya kita bisa bandingkan antara SUV dengan MPV, sama-sama keren pokoknya. Sama-sama keren, sama-sama hybrid, warnanya juga sama-sama grey. Ini mobil rekomendasi banget nih untuk kalian nih Kak. Kanunik, ini adalah mobil SL7 Suzuki yang rekomendasi untuk kalian. Betul. Mobil SUV yang sangat keren banget. Habis itu mobil keluarga juga Kak. Iya. Betul. Dan mobil ini tangguh di segala medan area saat berkendara. Iya, kita sudah teruji Mas. Sudah gitu teruji kan. juga dan dia sudah hybrid. Betul. Kanunik, boleh bantu saya untuk spill dikit Kak, bagian depannya ada apa aja Kak? Siap. Nah, untuk XL7 tipe Beta ini bagian depannya sudah dilengkapi dengan emblem Suzuki yang sangat besar. Kemudian dengan black grillnya, grillnya itu sudah black semuanya. Beda sama Jetta, kalau Jetta masih chrome dia ya kan Mas. Nah, untuk Beta sendiri udah dibikin black, jadi terkesan garang. Nah, kemudian dilengkapi dengan bumper bawah yang kelihatan SUV banget, ya kan. Nah, untuk di tipe MPV-nya nggak ada bumpernya kalau di bagian depan. Kalau di XL7 Beta itu udah ada. Nah, untuk selanjutnya lagi dia sudah proyektor atau LED, ya kan. Head unitnya itu sudah LED, dilengkapi dengan lampu sennya ya kan, kiri kanan itu masih lampu bohlam biasa. Nah, kemudian di bawahnya sudah dilengkapi dengan fog lamp. Oh, fog lampnya kayak udah ada. Nah, dia masih pakai bohlam juga sih kalau untuk fog lampnya ya Mas ya. Nah, untuk tipe depannya itu memang sudah didesain seperti ini. Dia dibikin SUV banget, garang banget. Benar, garang banget dan tangguh banget ya Kanunik ya. Betul, dipadukan dengan warna unitnya juga warna grey. Benar, cocok banget. Untuk R3, nah untuk R3-nya sendiri dia dilengkapi dengan lampu proyektor, ya kan, proyektor. Nah, untuk front grillnya sendiri dia masih chrome. Front grillnya chrome ya Kak ya? Dengan emblem Suzuki, ya kan. Untuk fog lampnya sama, dia cuman belum ada DRL. Ada DRL, siap. Di GX ini belum ada DRL. Beda sama Sporty yang sudah dilengkapi dengan lampu DRL. Kalau di XL7 sudah ada DRL di lampu utamanya. Lampu utamanya sudah ada running light ya Kak ya. Kalau di R3 nggak ada. Kalau untuk tipe ini ya. Nah, kemudian kita masuk di bannya nih Mas, ya kan? Nah, bannya XL7 sendiri udah tipe yang 190 65 ring 16 dan dilengkapi dengan black wheel. Oh, sudah dilengkapi dengan black wheel. Betul. Jadi dia untuk ringnya sudah ring 16, bannya udah 150 kali 65. Nah, untuk R3 sendiri dia masih dua color. Dua color ya, two-tone ya Kak ya? Betul, two-tone, dua color. Nah, dia bannya itu 185 kali 65 kali ring 15. Oh, ring 15 ya Kak ya. Jadi bedanya kelihatan. Ini ring 16, ini ring 15. Ini black wheel, ini masih two-tone. Gitu. Jadi bagi kalian silakan mau pilih yang agak tinggi atau yang agak pendek, ya kan? Nah, kemudian perbedaannya lagi dari ground clearance. Dari ground clearance ketinggiannya ya Kak? Ketinggian dari jarak mobil ini ke lantai atau tanah, ya kan? XL7 sendiri dia memiliki ground clearance yaitu 200 mm. Nah,
Untuk R3 dia ground clearance-nya itu dia di 180. Jadi agak pendek. Oh, jadi beda 20 ya, Kak ya? Beda 20 mm. Jadi bagi kalian silahkan yang minat mau di ketinggian kah atau mau yang memang standar aja. Benar. Gitu kan, yang 180 mm ground clearance-nya atau yang 200. Udah kelihatan kan perbedaannya ya Mas ya? Kelihatan banget ya Kak, dan jelas banget ya guys ya. Mulai dari depan, habis itu dari ban dan ground clearance-nya. Benar, gitu benar, kan. benar. Itu udah kelihatan. Nah, untuk dari segi panjang dan lebarnya itu hanya beda 10 mm-an aja. 10 mm-an aja untuk dimensinya ya, Canonic ya. Hampir samalah semuanya untuk itu. Nah, perbedaan yang mencolok lagi dia dari segi mesinnya. Oke, Kak. Meskipun sama-sama hybrid nih antara XL7 sama R3, dari segi mesinnya ini K15C, ini K15B. Ya kan? Sama-sama SHVS, cuman perbedaannya di segi baterai. Kita lihat aja dari segi mesinnya ya. Canonic, kita udah ngebahas lumayan banyak. Nah, kali ini kita akan lihat untuk mesinnya nih guys. Mesin dari Suzuki SL7 dan dari R3 Hybrid. Langsung aja ya Canonic yuk, biar kita tahu. Oke, nah untuk mesinnya sendiri, meskipun sama-sama hybrid nih Mas, antara XL7 sama R3, namun ada perbedaan sedikit. Nah, yang membedakan ini itu di hybrid sama baterainya, kapasitas baterai. Kapasitas baterainya. Kalau untuk di XL7 sendiri, kenapa dia lebih difavoritkan sama orang-orang gitu kan? Nah, dia itu memiliki mesin di 1K15B SHPS dengan kapasitas mesin itu 10 ampere. Oh, oke Kak, 10 ampere. 10 ampere. Nah, kemudian untuk mesinnya sama, ya kan, hybrid juga, cuman yang membedakan itu, ya kan, kapasitas baterainya 10 ampere ya. Kemudian kalau di R3, kalau di R3 ini dia memiliki kapasitas 6 ampere. 6 ampere ya Kak ya. Jadi hybrid K15C, K15B, terusan SHPS dan kapasitas baterainya 6 ampere. Kapasitas baterainya 6 ampere. Wah. Ya, Kak? Mas Aika penasaran nggak sih itu perbedaannya gimana sih cara pemakaian XL7 sama R3, sama-sama mild hybrid, sama-sama pakai baterai. Ini 6 ampere, ini 10 ampere. Perbedaannya di mana? Nah, bantu kita lah Kak. Pasti penasaran kan? Penasaran banget guys. Gitu. Jadi nanti bedanya pada saat Anda memakai kendaraan tersebut. Kalau misalkan kita jarak jauh, XL7 itu sudah favorit dengan jarak jauh dengan kapasitas baterai 10 ampere, dia lebih tahan lama, Mas. Lebih tahan lama ya Kak ya. Penggunaan elektrikal di dalamnya. Meskipun kan kalau misalkan dari macet itu kita mati nih, ya kan? Nah, itu elektrikalnya tetap nyala. Nah, itu rentan waktunya lebih lama daripada R3. Oh, oke Kak. Jadi cocok digunakan untuk jarak jauh. Cocok banget ya. Nah, kalau R3 itu kan memang dia kapasitasnya 6 ampere. Nah, jadi untuk pemakaian di jangka waktu lama lebih kurang sedikit daripada XL7 gitu. Lebih kurang sedikit tapi tetap sama-sama keren Kak. Betul, benar, sama-sama keren banget. Betul. Canonic, saya banyak banget ilmu yang saya tahu dari Canonic nih, kebuka semua. Makasih banyak ya Canonic ya. Jadi kita tahu ya guys perbedaannya. Nah, Canonic, kita akan ngebahas untuk apa lagi nih Kak yang lebih enaknya nih Kak? Ya, pastinya sih interior Mas ya. Ya udah boleh Kak. Boleh. Jadi interiornya kita bahas satu persatu ya. Boleh Canonic, yuk. Cekidot. Guys, kali ini saya dengan Canonic sudah ada di baris depan dari Suzuki SL7 tipe beta. Walaupun ini bukan Alpha, tetap aja kerennya guys, berasa banget. Canonic bisa dibantu kita Kak untuk ke konsumen, ada apa aja Kak yang fitur-fitur menarik yang Canonic mengerti banget nih Kak. Boleh Kak? Untuk XL7 tipe beta juga kita lihat deh pas ke depan ini sudah dilengkapi dengan interior yang sangat mewah. Benar. Nah, nanti kelihatan banget perbedaannya dengan R3 yang akan kita bahas nanti ya kan. Boleh, nah, Kak. dari segi dashboardnya sendiri dia sudah ada list chrome dari pojok sana sampai di handle pintu udah ada chrome-nya nih Mas. Oh, sampai handle pintunya kayak list chrome-nya keren banget. List chrome-nya sudah menyatu sampai sini. Yang beda banget sama R3 nanti. Nah, R3 itu dia menggunakan carbonize. Carbonize. Ya kan? Kalau ini dia menggunakan apa sih namanya dashboard yang
agak batik tapi dilengkapi dengan ornamen list chrome. Nah, itu ya salah satu perbedaannya antara XL7 sama R3. Nah, kemudian dari layarnya sama, dia menggunakan layar 8 inci. Nah, untuk cruise controlnya juga udah sama. Audio kontrolnya udah sama. Yang membedakannya itu dari setirnya. Setirnya ya, kayak setirnya itu dia kalau di R3 itu dia ada list merahnya gitu kan untuk tipe sportnya. Nah, untuk memperlihatkan bahwa dia sport gitu kan. Kalau di GX sama aja gitu kan. Nah, ini untuk di XL7 sudah dilengkapi dengan chrome-nya sebelah sini. Iya, di sisi-sisinya kayak. Betul. Nah, terus untuk di tipe beta juga dia sudah dilengkapi dengan cup holder. Sudah dilengkapi dengan cup holder, guys. Iya, cup holdernya dia untuk mendinginkan minuman apabila jarak jauh terjadi panas kan. Itu kita butuh minuman dingin. Nah, jangan khawatir dengan menggunakan XL7 beta, minuman Anda tetap dingin. Minuman kalian dingin, guys ya. Bukan cuma modal taruh doang ya, kayak cup holdernya keren banget. Nah, untuk selanjutnya juga dia udah dilengkapi dengan front defogger, rear defogger, terus mode AC-nya udah ada mode AC yang water heater gitu kan, udah heater lah gitu kan. Nah, bukan water heater nih Mas, sorry ya, salah sebut nih nanti gitu kan. Nah, nanti pokoknya AC-nya udah heater, menyesuaikan suhu ruangan. Kemudian dia kalau untuk di luar negeri udah ada Fahrenheit-nya. Oh, Fahrenheit-nya bisa diganti-ganti. Nah, ini untuk pengaturan anginnya gitu kan, atau kipasnya. Ini juga bisa panas atau dingin gitu kan. Terus suhu luar atau suhu dalam yang mau dipakai gitu. Nah, XL7 ini udah dilengkapi dengan AC, teknologi AC seperti itu. Cuman memang ininya masih analog ya, maksudnya bukan analog, masih putaran biasa lah gitu. Tapi di desainnya juga keren kok Kak. Ini keren banget tuh desainnya. Nah, selain itu dilengkapi dengan USB charger buat ngecas, ada juga buat adaptor atau pemantik rokok lah ya ibaratnya gitu kan. Nah, itu udah bisa juga dipakai seperti itu. Kemudian di XL7 beta ini beda sama sebelumnya yang kita bahas dengan Alpha, itu spionnya masih biasa. Spionnya masih biasa ya Kak ya? Belum ada kamera e-mirroring, jadi masih spion biasa. Sama dengan R3 yang akan kita bahas itu masih biasa juga. Nah, untuk handle-nya perbedaannya lagi nih Mas dengan R3 nih. XL7 itu udah ada armrest-nya. Di armrest-nya ini di setirnya nih. Di setirnya sudah ada armrest-nya ya guys ya. Jadi kita kalau pegal tinggal senderan aja gitu kan. Kalau di R3 belum ada. Nah, handle-nya yang bisa disliding nih Mas tuh. Wah, keren banget nih. Nah, terusan dalamnya juga masih bisa untuk naruh-naruh barang-barang kecil. Masih bisa juga guys, ada tambahan gitu. Nah, untuk handle remnya kemarin aku boleh cerita sedikit Mas, kemarin dong, itu Kak. ada yang cari mobil XL7 nih. Cuman kenapa katanya itu ininya apa sih namanya, rem tangannya masih pada rem tangan angkat atau tarik. Benar. Gitu kan. Karena kita namanya manusia nih Mas, kalau memang misalkan carinya teknologi fitur-fitur canggih, otomatis harganya pun lebih dari XL7 dong. Gitu kan. Nah, kenapa ini rem tangannya masih ditarik? Karena kan kita menyediakan unit dengan apa sih namanya, keamanannya lebih diutamakan. Keamanan kita lebih diutamakan. Jadi kalau misalkan pakai dengan fitur yang lebih canggih yang sekarang dipencet lah atau pakai tombol atau apa, takutnya ada manusia yang hilap atau lupa nih. Kadang-kadang manusia, aduh teknologi baru nih, ada aja trouble, parking brake hold-nya ketekan, katanya nggak teken Kak. Iya, jadi istilahnya takutnya nyelonong lah atau apa. Kalau misalkan ditarik kan emang pada umumnya kita memang menggunakan mobil itu udah kebiasaannya ditarik gitu, jadi meminimalisir kelupaan lah istilahnya gitu kan. Nah, selain itu juga memang didesain kayak gini memang untuk selalu membuat kita ingat bahwa mobil kita udah direm tangan atau belum. Benar, jadi kita tahu nih, oh kalau udah ke atas udah rem tangan, kalau belum masih di bawah guys. Pokoknya meminimalisir kecelakaan lah gitu kan pada saat kita parkir atau apa gitu kan. Apalagi parkirnya di mall-mall yang istilahnya nggak selalu datar, turunan lah, tanjakan gitu. Kadang-kadang apalagi momen ketika kalian cepet banget nih ya guys ya, set
tiba-tiba mau ngerem nggak bisa, langsung cek aja, udah selesai, Iya, masalah selesai guys. Nah, untuk fitur-fiturnya juga, cuman di sini belum support Android Card atau Apple Card, cuman dia sudah ada yang namanya Easy Connection. Easy Connection. Easy Connection, dia bisa nyambung ke head unit, mau pakai Apple ataupun Android masih bisa dengan menggunakan YouTube, Bluetooth, ataupun dia tethering pakai data. Oh, keren pakai banget kabel ya. USB juga udah bisa. Gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu dia double blower. Sudah double blower untuk AC-nya ya Kak ya. Gitu. Nah, ini paling untuk interior di XL7 Mas, di bagian depannya. Nah, untuk di bagian belakangnya itu seperti biasa dia ada charger. Nah, terusan muat sampai 7 seater. 7 seater dan rekomendasi banget untuk mobil keluarga, saya tekankan lagi ya Kak ya. Ini cocok banget guys, milikilah untuk mobil ini ya Kak. Nah, terus ini seirit apa sih? Nah, Iya, kita iritnya itu rasionya 1:16 kilometer. Oke. Ya kan, itu di jalan-jalan yang macet-macetan. Kalau memang misalkan di luar kota itu bisa sampai 1:20-an. Tapi dengan catatan Mas, Iya, eco Kak. drivingnya dipakai. Eco driving modenya ya Kak ya, harus Eco drivingnya dipakai, syarat-syarat eco drivingnya dipakai. Nah, mobil XL7 juga ini dilengkapin dengan start up engine, heat hold control, sensor parkir, sama engine auto stopnya. Nah, itu yang penggunaan hybridnya, gitu kan. Nah, itu udah komplit banget, sama MID-nya juga ada total idling stopnya, ada average-nya, ada torsinya, dia lengkap banget ya guys ya. Lengkap banget untuk MID-nya juga. Nah, pokoknya di XL7 itu udah fiturnya paling lengkap, harganya juga terjangkau, diskonnya yang paling penting besar banget. Diskonnya guys, gitu. langsung aja guys hubungin Kak Nuniknya lagi, ambil kesempatan ini guys, karena diskon itu kan berubah-berubah ya Kak ya. Berubah-berubah, fluktuatif, dia Benar. naik turun di setiap event apa itu pasti diskonnya berbeda. Iya, Kak. Pokoknya tidak selalu misalkan sekarang diskonnya sekian, besok sama enggak juga gitu. Pokoknya ambil kesempatan minggu ini, silahkan langsung hubungin aja gitu. Ambil kesempatan ini guys, langsung aja hubungin Kak Nunik. Kapan lagi dapat diskon terbesar ini khusus untuk kalian guys, pencinta dari Suzuki, baik itu SL7 ataupun R3-nya guys. Oke. Kak Nunik, kita udah puas untuk interior dari SL7, kita ke R3 yuk Kak yuk. Betul, oke siap. Suzuki SL7 interiornya udah. Sekarang kita di Suzuki R3 Hybrid. Kak Nunik, boleh di-spill Kak, ada apa aja nih Kak untuk interiornya mewah banget ini Kak? Nah, tadi aku udah singgung sedikit pada saat bahas XL7 Mas. Nih, kita bisa bedakan nih, lihat ya kan dari dashboardnya sendiri Mas. Kita lihat nih dashboardnya. Tadi udah di-spill kan di XL7 bahwa di dashboardnya itu perbedaannya ada list chrome dari sana, dari dashboard sebelah sini sampai ke pintu sebelah kanan ya kan. Nah, untuk R3 sendiri yang sudah aku jelasin tadi, ini belum ada list chrome-nya, jadi masih polosan. Nah, kalau di sport dia itu memakai carbonize Ya kan? Ya Kak ya. Nah, ini sama seperti ini, cuman memang di R3 belum ada list chrome-nya. Ya, Seperti yang tadi kita bahas di beta ya kan, di di R3 GX ini masih sama kayak gini, kayak semi batik gitu ya kan, modelnya, atau kayu-kayu seperti ini, garnish kayu gitu kan. Iya, benar. Nah, ini tapi menambah kesan elegan Mas, elegan ya kan? banget. Nah, untuk selanjutnya, untuk head unitnya masih sama kayak XL7 itu, dia masih head unitnya dengan 8 inci, kemudian untuk AC-nya juga sama. Udah dilengkapinya front debugger, rear debugger, sama AC, heater juga dia, terus bisa menggunakan suhu ruang atau suhu luar. Kemudian ini juga masih manual ya kan. Ya. Nah, terus untuk cup holdernya sama-sama memakai cup holder AC di R3 GX ini juga gitu kan. Nah, untuk chargernya sama juga, udah dilengkapi dengan USB charger sama adaptor untuk pemantik api atau rokok lah ya gitu kan. Benar. Nah, untuk MID-nya juga sudah sama, dia MID-nya sudah dilengkapi dengan average, rank, torsi, terusan driving time, terus total idling stop atau full shape.
dan motionnya segala macam udah ada. Terusan bisa juga dia men-setting bahasa, jam ataupun tampilan buat mengganti warna-warna di MID. Nah, tadi juga udah dibahas tentang perbedaannya lagi itu di setir. Nah, di setir ya Kak ya? Yang aku tadi bahas, kalau di Sporty dia ada list merahnya nih, jahitan merah menandakan sport. Kalau di GX enggak, biasa aja. Cuman ininya apa sih namanya? Untuk bagian bawah setirnya dia sudah sama dengan dashboardnya. Sama warna dashboardnya. Okay. Kalau di XL7 tadi kan Mas, dia itu chrome sama dengan list chrome-nya ya. Benar, gitu kan? Nah, untuk bawahnya ya Kak ya? Betul, kalau di R3 ini udah sama dengan list dashboardnya gitu kan. Nah, sudah dilengkapi dengan cruise control juga, audio control, bluetooth connection, udah auto headlamp juga, with me light juga. Oke, keren banget ya. Di XL7 di R3 sudah ada fitur itu. Nah, terus fiturnya lagi dia udah dilengkapi dengan start stop engine, engine auto stop, sensor parkir, sama heat hold control. Heat hold control juga ada. Tadi ada pertanyaan nih, udah electric foldable nggak sih R3 sama XL7-nya yang hybrid? Ini di XL7 ataupun di R3 itu kaca spionnya udah electric foldable. Jadi dia bisa ngelipat sendiri nih. Udah ya kan? electric foldable guys ya. Keren banget. Ngelipat sendiri gitu kan. Nah, tinggal pencet aja, tinggal ngelipat, mau setting atas bawah kiri kanan juga bisa. Juga gitu. bisa Kak ya. Pokoknya udah lengkap banget. Untuk spionnya sama-sama masih manual. Dia belum ada kayak XL7 Alpha, itu belum touchscreen e-mirror juga, masih sama manual punya gitu kan. Nah, untuk ke belakangnya juga sama, dia udah double blower AC-nya, terusan kemudian dilengkapin dengan USB charger di bagian kedua, bagian baris keduanya baris kedua gitu kan. 7 seater juga. Yang membedakan ini MPV, itu SUV. Ini settingannya buat keluarga, itu bisa di segala medan. Ini mobil rekomendasi banget nih untuk kalian nih Kak. Benar. Kan unik, kita ngebahas DP-nya sedikit yuk Kak yuk. Oh, boleh nih. boleh. Harganya berapa? OTR-nya berapa nih Kak? Nah, untuk yang XL7 Beta sendiri kita di harga 280-an ya kan. Untuk yang R3 sama di 280-an juga. 280-an ya kan? juga ya. Makanya kita komparasi mau pilih yang mana nih dengan budget 280 juta belum dipotong diskon. Belum dipotong diskon. Kan unik. Iya. Boleh tahu dong Kak, spill sedikit diskonnya yang Kakak kasih berapa nih untuk konsumen? Nah, khusus minggu ini ya kan, Citra Asri Buana dengan salesnya Akun Unik itu lagi gencar diskon gede-gedean nih untuk tipe Beta sama R3 yang tipe GX-nya nih. Diskonnya aku open di 40 jutaan aja. 40 jutaan guys, gede banget loh Kan Unik ngasihnya. Kapan lagi guys ambil kesempatan ini ya Kan Unik ya. Bisa langsung datang di dealer sini ya guys ya. Suzuki Citra Asri Buana Tangerang. Dan bisa juga mungkin kalau seandainya ada konsumen yang sibuk nih Kak, bisa juga kalian diantarkan ya kayak untuk test drive-nya. Di rumah boleh gitu kan. Pokoknya dengan diskon segitu silakan mau pilih XL7 yang SUV atau MPV yang R3 ya kan ya. Benar. Pokoknya budget 280 juta, kalau dipotong diskon nih Mas berarti 240 jutaan udah worth it kayaknya ya Mas ya. Worth it banget Kak, 240 jutaan mobil baru, bisa pilih MPV, bisa milih SUV guys. Ini mobil yang sangat rekomendasi banget nih untuk calon konsumen. Langsung aja datang ke sini ya Kak. Iya betul, nanti ketemu aku langsung dengan Unik salesnya gitu kan, bilang aja kalau datang ke sini ke Citra Asri Buana itu mau ketemu dengan Unik. Kalau alamatnya di mana sih katanya gitu kan? Benar. Alamatnya di Jalan Raya RE Marta Dinata nomor 59 Cipayung Ciputat Tangerang. Patokannya apa? Takutnya pada nyasar nih Mas. Benar. Ya kan? Patokannya ada di depan Samsat Ciputat sama samping Pizza Hut gitu kan. Nah, pokoknya kalian bagi peminat XL7 ataupun R3 silahkan datang langsung ke sini dengan ketemu Unik. Nah, terus mau negosiasi lagi tentang masalah DP angsuran bisa juga Mas. Nah, kita programnya untuk XL7 sendiri dia di DP 3 jutaan aja, kalau R3 DP 0. DP 0 sama ya kan. Keren banget guys. Masih sama dengan minggu yang kemarin. Cuman diskonnya aja aku terbuka nih sekarang ya kan. Diskonnya di 40 jutaan. Tapi kalau misalkan ada yang komparasi silahkan diajukan ke kita, ada yang lebih gede silahkan ajukan ke kita.
Silakan Gitu. guys, kalian bisa komparasi harga, tetapi di sini pasti dikasih diskon yang besar banget ya Kak Nunik ya. Betul. Apalagi untuk kalian pecinta Suzuki R3 ataupun XL7 nih guys. Iya. Kak Nunik, boleh nggak Kak? Saya minta nomor WA-nya Kakak lagi untuk konsumen yang langsung akan direct ke Kakaknya nih, Kak. Boleh. Pokoknya nomor aku tetap sama di setiap pertemuan itu selama handphone aku aktif, selama kita masih ada di sini, nomor aku di 0859 3944 1093 atau kunjungi situs YouTube-nya di @nickbalance atau mau websitenya juga di Suzuki Murah Sejabodetabek. Lihat aja nanti di situ ada sales eksekutifnya itu Nunik Aryani atau Nick Balance. Nah, itu silakan bagi kalian pecinta mobil Suzuki atau yang fanatik dengan mobil Suzuki, DP murah, angsuran murah, bunga ringan, bunga spesial, cover areanya masih kita sama dengan minggu yang lalu. Silakan tonton aja di video yang sebelumnya.